Pedang itu patah sedikit demi sedikit, dan pada saat yang sama, tubuh kuat Jin Dale terangkat terbalik, dan akhirnya jatuh ke tanah seperti layang-layang yang talinya putus. Tertawa. Tiba-tiba, tempat patahnya pedang itu berlumuran darah, seolah-olah ada kehidupan, dan dia ingin melarikan diri dengan panik. Kemana harus pergi? Chu Yao telah bersiap dengan baik dan mengguncang bel pencarian jiwa dengan keras. Cahaya emas hitam tercurah, seperti jaring besar yang jatuh dari langit, dengan cepat menutupi dan mengecilkan cahaya darah. Mencicit. Cahaya darah bergetar, tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, itu terbungkus dalam cahaya keemasan dan tersedot ke dalam bel pencarian jiwa, menjadi nutrisi untuk kemajuan bel pencarian jiwa. Ah, sialan, kalian berdua pantas mati. Ketika Jin Dale melihat pedangnya hancur, dia memuntahkan seteguk darah kesakitan, menderu sekuat tenaga seolah menjadi gila. Reaksi kekerasan seperti itu bahkan lebih buruk daripada saat dia melihat putranya meninggal tadi. Dia telah tersesat oleh senjata roh jahat. Aku ingin kalian berdua dikuburkan dengan pedangku. Jin Dale meraung keras dan tiba-tiba membuka lengan bajunya, memperlihatkan tanda totem beracun seperti kalajengking di lengannya. Kemudian, dia mengeluarkan pisau pendek dan menusukkannya dengan keras ke tengah tanda totem. Darah muncrat, tubuh Jin Dale langsung diwarnai merah. Tapi sepertinya dia tidak bisa merasakan sakitnya, dan dia menjadi gila. Mata merahnya menatap Lu Yun dan Chu Yao. Kanau dewasa, saat darah terus menetes ke tanah, Jin Dale meraung dengan ganas. Setelah beberapa saat, pemandangan yang sangat mengerikan terjadi di sekitarnya. Dalam radius beberapa mil dengan keluarga Jin sebagai pusatnya, angin kencang bertiup, pasir dan debu bergulung-gulung, bertumpuk, menjulang tinggi, seolah-olah air pasang besar akan datang. Kecepatan penyusutan debu sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, jaraknya telah mencapai kurang dari 100 meter. Dengan keluarga Jin sebagai pusatnya, melihat sekeliling, rasanya seperti terjebak di sumur kering yang terbuat dari pasir hisap. Cahayanya juga menjadi redup. Ini adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Bahkan semua orang di keluarga Jin merasa takut dan panik. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Xiao Luyun, sepertinya kita telah memprovokasi sesuatu yang buruk, kata Chu Yao cemas. Ya, Luyun tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, malah dia mengangkat sudut mulutnya, dan perasaan tidak sabar di hatinya membuatnya sedikit bersemangat. Ini hanya keluarga totem, bukan berarti saya belum pernah berhubungan dengan mereka sebelumnya. Ayo, biarkan badai datang lebih dahsyat. Aku sangat terangsang. Ketika Lu Yun pertama kali berhubungan dengan keluarga totem, dia sangat putus asa dan tidak bisa menahan keinginan garis keturunannya terhadap serigala ajaib, tapi kali ini berbeda. Pengekangannya jauh lebih kuat, bahkan jika dia merasakan aura totem sejak awal, dia tidak menunjukkannya sampai saat ini dia merasa sedikit bersemangat. Bukankah ini hanya untuk memberimu pengalaman? Ledakan. Pasir dan debu bergulung dengan sangat kuat sehingga penghalang pasir hisap di sekitarnya telah mencapai ketinggian 100 meter. Dikelilingi olehnya, seluruh keluarga Jin hanyalah setetes air di lautan. Jika pasir hisap ini jatuh dari ketinggian seperti itu, tidak diragukan lagi keluarga Jin akan terkubur di dalamnya dalam sekejap. Ledakan. Melihat penghalang pasir hisap semakin dekat, datang dari segala arah, seperti sangkar silinder besar, memenjarakan semua orang di dalamnya, dan ketika pasir hisap di atas akan menutupi mereka, waktu seolah berhenti. Pasir hisap tidak lagi bergulung. Momentum yang luar biasa juga berubah menjadi keheningan dalam sekejap. Berhenti. Namun, hati setiap orang masih terasa seperti dipukul dengan palu yang berat. Mereka merasakan aura yang berdebar-debar. Murung. Takut. Ini adalah pencegah yang datang dari dalam garis keturunan. Hampir pada saat yang sama, semua anggota keluarga Jin, termasuk Jin Dale, berlutut di tanah dan kepala mereka terbentur keras ke tanah. Kanau dewasa. Pasir hisap yang telah membeku di langit di atas kepala mereka melonjak lagi saat semua orang di keluarga Jin meraung kagum, dan akhirnya berkumpul menjadi kalajengking raksasa menakutkan yang menutupi langit dan matahari. Raja Kalajengking beracun. Binatang totem dari keluarga Jin. Apa yang terjadi hingga membangunkanku? Raja Kalajengking beracun mengucapkan kata-kata manusia, dan suaranya seolah-olah turun dari langit. Begitu kuatnya hingga pasir dan debu bergetar, dan hati semua orang juga bergetar. Tolong, Tuan Raja Kalajengking, bantu aku membunuh satu orang. Lengan Jin Dale masih mengeluarkan darah, tapi rasa sakitnya tidak seberapa dibandingkan dengan kebencian di hatinya. Dia tidak ragu-ragu mengundang Raja Kalajengking beracun untuk membunuh Lu Yun. Adapun Chu Yao, dia berencana untuk membuatnya tetap hidup dan menguburnya hidup-hidup. Minta aku untuk membunuh orang. Raja Kalajengking beracun mendengus dengan marah, aku memberikan kekuatan garis keturunan bangsawanmu kepada keluarga Jinmu, tapi sekarang kamu bahkan tidak dapat menyelesaikan periode pemurnian Qi yang kecil. Apa gunanya aku dari keluargamu yang tidak berguna? Setelah Raja Kalajengking muncul, semua orang berlutut dengan kagum, kecuali dua orang, yang sangat tidak sopan. Raja Kalajengking beracun secara alami memperhatikan mereka. Diduga juga Jin Dale ingin memintanya membantu membunuh salah satu dari keduanya. Namun, apakah itu pemuda bertopeng atau perempuan, aura yang dirasakan Raja Kalajengking beracun dari mereka hanya dalam tahap pemurnian Qi. Keluarga totem yang bermartabat bahkan tidak bisa menangani periode pemurnian Qi dan bahkan mengundang binatang totem keluar. Ini sungguh memalukan bagi Raja Kalajengking beracun.
Raja Kalajengking beracun punya alasan untuk meragukan apakah keluarga Jin cukup memenuhi syarat untuk terus menjadi budaknya, dan apakah keluarga Jin harus mengambil kembali kekuatan garis keturunan bangsawannya dan mencari keluarga lain. Melihat kemarahan Raja Kalajengking beracun, Jin Dale buru-buru menunjuk ke arah Lu Yun dan menjelaskan dengan panik, "Tuan Raja Kalajengking, saya baru saja bertarung dengan orang ini, dan kekuatannya pasti melampaui tahap pemurnian Qi. Jangan membuat alasan atas ketidakmampuanmu." Kata-kata Raja Kalajengking beracun sekali lagi membuat hati Jin Dale hancur. Tidak peduli apa alasannya, kedua manusia tercela ini pantas mati karena mengganggu istirahat raja ini. Namun, kamu, keluarga Jin, juga harus memahami harga yang harus kamu bayar karena memanggil raja ini keluar. Setelah Raja Kalajengking beracun selesai berbicara, beberapa tentakel yang terbuat dari pasir hisap kental tiba-tiba melesat keluar dari penghalang pasir hisap di sekitarnya, langsung membungkus beberapa anggota keluarga Jin yang sedang berlutut di tanah. Saat teriakan terdengar, tubuh orang-orang ini langsung berubah menjadi kabut darah. Tanda tanya, beberapa anggota keluarga Jin berlutut kagum, meski tidak berbuat apa-apa, sayangnya mereka menjadi tumbal Raja Kalajengking. Darah mereka diserap oleh tentakel pasir hisap dan akhirnya menjadi makanan Raja Kalajengking beracun. Anggota keluarga Jin lainnya gemetar, merasa sedih atas kematian anggota klan, tetapi kebanyakan dari mereka bahagia. Saya senang saya tidak menjadi yang beruntung. Atas kematian anggota klannya, Jin Dale tidak merasa kasihan sama sekali, tapi sangat gembira. Sejak Raja Kalajengking beracun menerima pengorbanan tersebut, itu menunjukkan bahwa ia bersedia mengambil tindakan untuk menghadapi Lu Yun. Balas dendam atas pisau yang patah bisa dibalas. Pada saat ini, obsesi Jin Dale terhadap kebencian, karena Lu Yun menghancurkan pedangnya yang berdarah, lebih kuat daripada obsesi untuk membunuh putranya. Lu Yun memandang semuanya dengan acuh tak acuh. Mengingatkan pengalamannya di keluarga Totem Wu, dia menemukan bahwa yang disebut totem ini hanyalah binatang buas. Dan yang disebut keluarga Totem tidak lebih dari budak dari binatang buas ini. Menyedihkan sekali. Tentu saja, Lu Yun tidak akan mengasihani anggota keluarga Jin yang meninggal, dan membiarkan Chu Yao tinggal di geng Zenki miliknya. Kemudian dia naik ke langit dan menuju ke puncak penghalang pasir hisap, tempat Raja Kalajengking beracun berada adalah, bunuh mereka. Bagaimana manusia yang rendah hati bisa berani menantang raja ini? Raja Kalajengking beracun awalnya tidak senang dengan pria yang menolak untuk berlutut ini, tetapi ketika dia melihat bahwa dia berani menghampirinya, dia tidak tahu bagaimana harus hidup atau mati tersapu, berubah menjadi niat membunuh dan menghancurkannya. Namun, tubuh Lu Yun bersinar, dan kecepatannya sangat cepat, dia menghindari serangan pasir hisap berulang kali, dan segera bergegas ke puncak penghalang, menghadap langsung Raja Kalajengking beracun. Apakah itu totem? Kebetulan sekali. Aku baru saja bertarung melawan serigala iblis beberapa waktu lalu. Coba tebak apa hasilnya? Lu Yun telah mencapai ketinggian yang sama dengan Raja Kalajengking beracun. Dia tidak takut sama sekali, melainkan berkomunikasi dengannya dengan penuh minat. Apakah kamu pernah bertarung melawan serigala iblis? Raja Kalajengking beracun merasa sedikit terkejut ketika dia melihat pemuda ini dapat menghindari serangannya dengan begitu mudah, dan akhirnya percaya apa yang dikatakan Jin Dale barusan, bahwa kekuatan orang ini pasti melampaui tahap pemurnian Qi. Lu Yun tersenyum dan berkata, seekor binatang sekuranmu, dengan tubuh berwarna merah darah, adalah totem keluarga Wu di provinsi Yunnan Guisu. Lancang, Raja Kalajengking beracun tiba-tiba berteriak dengan marah. Ia tidak tahu dari keluarga mana serigala iblis itu menjadi totemnya. Raksasa kuno seperti mereka telah memperbudak banyak keluarga. Yang menggelikan adalah bahwa manusia yang diperbudak sebenarnya masih menganggap mereka sebagai totem dari binatang dewa. Hanya karena mereka memberi manusia ini sedikit kekuatan darah. Ini juga yang menjadi cikal bakal rasa superioritas mereka. Raja Kalajengking beracun tidak mengenal serigala iblis dari provinsi Yunnan Guisu, namun ia mengetahui bahwa spesies ini ada. Raja Kalajengking beracun marah karena Lu Yun baru saja mengucapkan dua kata, binatang buas. Serigala iblis adalah eksistensi yang setingkat dengan Raja Kalajengking beracun. Lu Yun berani menghina serigala iblis sebagai binatang buas. Istilah, binatang, di mulut manusia bukanlah nama yang menyenangkan. Raja Kalajengking secara alami marah. Lu Yun berkata dengan tenang, jangan terlalu cepat marah. Saya telah bertarung melawan serigala iblis. Apakah kamu tidak penasaran dengan nasibnya? Raja Kalajengking beracun terdiam. Lu Yun menunjuk dirinya sendiri dan berkata, binatang itu telah dimakan olehku. Setelah Lu Yun melahap esensi dan darah serigala iblis, dia membuka bintang dao pertama di tubuhnya dan memperoleh kekuatan para dewa dan iblis. Bisa dibilang, serigala iblis itu memang dimakan olehnya. Tapi kata-kata ini terdengar seperti fantasi bagi Raja Kalajengking beracun. Dia juga menganggap ini sebagai provokasi dan berkata dengan marah, manusia tercela, berani berbicara omong kosong. Saya akan membiarkan Anda melihat apa itu. Suara Raja Kalajengking beracun jatuh, dan tiba-tiba ekor kalajengking itu terayun, menimbulkan gelombang pasir kuning, menyapu ke arah Lu Yun. Saat ini, sepertinya setiap butir pasir kuning telah berubah menjadi senjata mematikan. Tidak ada keraguan bahwa pasir kuning ini dipenuhi dengan kekuatan mengerikan dari Raja Kalajengking beracun. Diperkirakan satu butir pasir di dalamnya cukup untuk menembus tubuh seorang praktisi pada tahap pembangunan pondasi, belum lagi jumlahnya yang banyak, padat, dan seluruh langit dipenuhi dengan niat membunuh yang tiada habisnya.
Jangan gunakan itu untuk mempermalukan dirimu sendiri dengan serangan sebesar ini. Cai Ying, datanglah dengan pedangmu. Lu Yun menanggapi dengan tenang, berteriak pelan, dan pedang pengejar bayangan itu melesat keluar, mengayunkannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Pedang itu mengembun menjadi ruang bayangan pedang yang halus, membungkus Lu Yun dengan sempurna, dan bahkan sebutir pasir kuning pun tidak dapat menembusnya. Ilmu pedang yang luar biasa. Meskipun semua orang di keluarga Jin di bawah membenci Lu Yun, mereka harus mengakui bahwa ilmu pedangnya luar biasa dan mungkin di atas level master. Tidak heran dia begitu mendominasi. Jika Raja Kalajengking beracun tidak diundang tepat waktu, bahkan dengan seluruh kekuatan keluarga Jin, mereka tetap bukan tandingan Lu Yun. Agak mampu. Raja Kalajengking beracun juga sedikit terkejut, namun setelah beberapa saat, ekor kalajengkingnya tiba-tiba melewati pasir kuning dengan kecepatan yang sangat cepat, dan akhirnya menusuk langsung ke bayangan pedang dengan jarum ekornya yang tajam. Ding! Jarum ekor bertabrakan dengan tubuh pedang, dan getaran keras meletus. Terlihat jelas bahwa ruang bayangan pedang yang melindungi tubuh Lu Yun menunjukkan kelemahan fatal. Pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Tidak hanya itu, jarum ekor Raja Kalajengking beracun, yang panjangnya lebih dari setengah meter, juga tertembus. Puff! Kedengarannya seperti pisau tajam menusuk dada. Meskipun pasir kuning yang telah diberi kekuatan gagal menembus kulit Lu Yun, pasir tersebut berfungsi sebagai penutup yang sangat baik, memungkinkan jarum ekor Raja Kalajengking beracun berhasil menembus dada Lu Yun. Tidak, lebih tepatnya, itu harusnya menusuk. Jarum ekor Raja Kalajengking beracun itu seperti pedang tajam, menembus dada Lu Yun, ujung tajamnya menembus pakaian di punggung Lu Yun, dan darah merah cerah menetes ke bawah. Lewati peti, tubuh Lu Yun tertusuk, bukan bayangan setelahnya. Tapi entitas nyata, yang lebih mematikan lagi adalah jarum ekor Raja Kalajengking berbisa itu dipenuhi racun. Jika seorang kultivator pada tahap inti emas hanya tertusuk oleh tusukan kecil, racun akan langsung mengalir ke dalam darahnya dan membunuhnya. Terlebih lagi, Lu Yun langsung menembus dadanya, dan racun pada jarum ekornya bisa dikatakan disuntikkan ke tubuhnya tanpa syarat. Dalam sekejap, darah merah tua menghujani satu demi satu. Mengejutkan, dengan kemampuan sekecil itu, kamu berani menyombongkan diri bahwa kamu telah bertarung melawan serigala iblis, kamu adalah manusia tercela yang melebih-lebihkan kemampuanmu. Raja Kalajengking beracun mencibir dengan nada menghina. Disimpulkan bahwa Lu Yun hanya melihat serigala iblis satu kali secara kebetulan, jadi dia bisa menggambarkan penampilan dan karakteristik serigala iblis itu. Adapun apa yang dia katakan, memakan serigala iblis itu hanyalah kentut. Dengan kekuatan seperti itu, dia mungkin hanyalah tipe karakter kecil yang secara tidak sengaja melihat serigala iblis dan kemudian diam-diam bersembunyi di jarak yang sangat jauh sambil gemetar. Tidak layak disebutkan, Raja Kalajengking beracun hendak menggunakan jarum ekornya untuk mengalirkan darah Lu Yun, dan kemudian membuangnya seperti sampah, tapi tak lama kemudian, Raja Kalajengking beracun menyadari sesuatu yang aneh. Jantung pria ini masih berdetak. Meski jarum ekor Raja Kalajengking tidak mengenai jantung Lu Yun, namun terlihat jelas bahwa jantung Lu Yun memang masih berdetak. Ini aneh. Racun dalam jumlah besar disuntikkan ke dalam tubuh manusia ini. Secara logika, dia seharusnya mati seketika. Raja Kalajengking beracun merasa bingung. Di bawah, Jin Dale tampak garang dan tersenyum bangga. Pedangnya akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Kematian yang bagus. Adapun Chu Yao, kakinya melemah dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia selalu percaya pada Lu Yun, karena gurunya terus-menerus menanamkan dalam dirinya gagasan bahwa jika kamu mengalami kesulitan, pergilah ke kakak laki-lakimu, dia bukan orang biasa. Kakak laki-laki ini secara alami mengacu pada Lu Yun. Itu sebabnya Chu Yao memohon pada Lu Yun untuk membantunya mendapatkan kembali bel pencarian jiwa. Dia yakin Lu Yun bisa melakukannya. Bahkan ketika dia melihat Raja Kalajengking beracun muncul dengan momentum yang begitu menakutkan, Chu Yao tidak khawatir. Tapi kenyataan memberikan pukulan telak bagi Chu Yao. Tubuh Lu Yun tertusuk, dan hati Chu Yao sepertinya terkoyak, yang sangat menyakitkan. Bagaimana? Chu Yao bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya sepertinya telah terpisah dari jiwanya dalam sekejap. Tidak, aku ingin membalaskan dendam Xiao Lu Yun. Mata Chu Yao yang linglung menjadi tegas kembali, dan kebencian yang berkobar di hatinya telah lama membuatnya melupakan tujuan dari Sekte Pencuri. Xiao Lu Yun sudah meninggal, mengapa dia masih peduli dengan Sekte Tianpi? Dia bahkan tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Chu Yao dengan tegas keluar dari perisai energi sejati yang telah dipadatkan Lu Yun untuk melindunginya, meraih bel pencarian jiwa dan bersiap untuk bergegas maju melawan Raja Kalajengking beracun sampai mati. Tapi saat ini, Lu Yun benar-benar berbicara. Ups, istri saudara perempuan kelima, sepertinya aku telah melakukan sesuatu yang bodoh. Bukankah kamu pernah diracuni oleh racun bunga cinta sebelumnya? Aku harus mencoba melihat apakah aku dapat menggunakan darahku untuk membantumu melakukan detoksifikasi. Pada akhirnya, aku menyia-nyiakan Asansing Suehua dan, sayang sekali, saya sangat patah hati. Lu Yun juga tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengabaikan masalah seperti itu. Karena garis keturunan istimewanya, fisik Lu Yun memiliki ketahanan terhadap racun yang kuat. Sejauh ini, tidak ada racun yang mampu menyerang tubuhnya. Baru saja, setelah racun dari ekor Raja Kalajengking disuntikkan ke tubuhnya, racun itu langsung teratasi oleh darah Lu Yun. Lu Yun tiba-tiba bereaksi.
Garis keturunanku sendiri bahkan bisa menetralisir racun binatang purba seperti Raja Kalajengking beracun, jadi seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk menetralisir racun bunga cinta, bukan? Disayangkan, saya belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Siapa sangka darahnya sendiri bisa menjadi penawarnya. Mungkin hanya Wang Cai yang tahu. Jika Lu Yun memiliki kesadaran ini sejak dini, dia pasti akan memberi Chu Yao beberapa tetes darah ketika dia diracuni oleh bunga cinta. Di satu sisi, untuk memverifikasi apakah metode ini layak dilakukan, di sisi lain, juga dapat menghemat pil Sanxing Sui. Dengan hanya satu pil transformasi darah Sanxing yang telah selesai, Lu Yun dapat menganalisis resepnya melalui ikan yin dan yang di bintang Dao, dan kemudian memproduksinya secara massal setelah menemukan bahan pemurnian yang cukup. Di mata banyak praktisi, pil Zuyan mungkin merupakan hal yang sangat tidak berguna, dan mereka tidak mau repot-repot melihatnya lagi, tetapi pil pengubah darah Sanxing berbeda. Jika Lu Yun dapat memproduksi secara massal pil transformasi darah Sanxing, pil tersebut mungkin akan segera diambil alih oleh para pembudidaya di Kunlun. Bukankah dia akan dapat menukar sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya saat itu? Kakak perempuan Lu Yun masih muda dalam berkultivasi, pada saat itulah mereka membutuhkan banyak sumber daya budidaya. Terus menganalisis ke arah ini, Lu Yun tiba-tiba mendapat ide ajaib lainnya. Jika darah seseorang benar-benar dapat melakukan detoksifikasi, maka dengan mencampurkan darahnya sendiri ke dalam ramuan apapun, bukankah itu juga mengubah ramuan tersebut menjadi ramuan detoksifikasi? Dan itu adalah obat suci detoksifikasi yang bahkan lebih dahsyat daripada pil pengubah darah Sanxing. Sialan, tak terkalahkan. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dirinya sendiri di dalam hatinya, aku benar-benar jenius. Diperkirakan Raja Kalajengking beracun tidak akan pernah membayangkan bahwa ia akan menusuk Lu Yun dengan jarum ekornya yang sangat beracun. Niat awalnya adalah untuk membunuh semut tersebut, namun pada akhirnya, pikiran Lu Yun terbuka oleh kombinasi yang aneh keadaan. Tak seorang pun di keluarga Jin dapat membayangkan bahwa Lu Yun akan memikirkan begitu banyak hal dalam waktu sesingkat ini. Mereka merasa sangat ngeri, karena menurut mereka, Lu Yun sudah mati saat Raja Kalajengking beracun menusuk Lu Yun. Sekarang dia tiba-tiba berbicara, bukankah itu penipuan? Bisakah mayat berbicara tanpa menimbulkan rasa takut? Semua orang di keluarga Jin tercengang. Hanya Chu Yao yang mengubah kekhawatirannya menjadi kegembiraan. Dia awalnya ingin bergegas maju untuk membalaskan dendam Lu Yun, tapi setelah mendengar suara Lu Yun, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia tahu bahwa Lu Yun tidak punya masalah besar. Dia mungkin sengaja ditusuk oleh Raja Kalajengking beracun. Xiao Lu, saudara Zhang, ayolah. Setelah mengetahui bahwa Lu Yun baik-baik saja, Chu Yao merasa jauh lebih santai, dan dia melambaikan tangan kecilnya yang berwarna merah muda sambil bercanda untuk membantu Lu Yun mengibarkan bendera. Lu Yun menjawab sambil tersenyum, semuanya ada pada saya, istri saudara perempuan kelima, setelah saya menghabisi binatang buas ini, bagaimana Anda akan menghadiahi saya? Wajah Chu Yao menjadi sedikit merah. Setiap orang. Mereka akhirnya menyadari bahwa pemuda bertopeng bernama Zhang San itu bukanlah mayat palsu, melainkan tidak mati sama sekali. Namun apakah pantas bagi Anda untuk mengucapkan kata-kata tersebut saat ini? Bayangkan saja, tubuh seseorang ditusuk, dan darah masih menetes, namun ia tersenyum dan menggoda dengan sedikit kecantikan, seolah yang ditusuk bukanlah tubuhnya sama sekali. Tidakkah menurutmu itu aneh? Apa pendapat Anda tentang Raja Kalajengking? Apakah kamu sopan? Di mata Raja Kalajengking beracun, Lu Yun, seorang manusia tercela, dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati. Namun, pada saat ini, manusia tercela ini masih berbicara dan tertawa setelah diserang secara fatal olehnya, sama sekali mengabaikan keberadaannya. Raja Kalajengking beracun meraung dengan marah, manusia, jangan sombong. Aku akan merobek tubuhmu sekarang juga. Mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa tertawa. Saat Raja Kalajengking beracun meraung, pasir kuning melonjak lagi, dan jarum ekornya yang menembus tubuh Lu Yun juga mulai bergerak, bersiap untuk menghancurkan Lu Yun menjadi beberapa bagian. Tetapi pada saat ini, mata Lu Yun tiba-tiba berubah, dia menjadi sombong dan mencemooh. Dia menatap Raja Kalajengking beracun dengan acuh tak acuh, kamu, seekor binatang buas, layak menjadi raja di hadapanku. Saat kata-kata itu jatuh, kekuatan melahap yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus. Raja Kalajengking beracun tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Energi dan darahnya mengalir dengan cepat. Apa? Raja Kalajengking beracun mengira Lu Yun memiliki senjata ajaib yang tersembunyi di tubuhnya, dan buru-buru mencoba mencabut jarum ekornya, tetapi menemukan kekuatan isap yang mengerikan yang menjepitnya dengan erat. Tidak bisa menariknya keluar. Sialan, sialan, dasar manusia sialan, apa yang kamu lakukan padaku? Raja Kalajengking beracun benar-benar gelisah. Laju hilangnya energi dan darah jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Yang lebih aneh lagi adalah manusia di sisi lain tidak berubah sama sekali setelah melahap energi dan darahnya. Kecepatan melahap semakin cepat. Raja Kalajengking beracun tidak lagi memiliki niat untuk mengucapkan kata-kata manusia, melainkan meledak dengan auman alami seekor binatang buas. Pada saat yang sama, dua penjepit raksasa dengan ganas menghantam ke arah Lu Yun, memicu gelombang pasir yang bergejolak. Menindaklanjuti, Lu Yun sekali lagi mengendalikan pedang pemburu bayangan, berkumpul menjadi bayangan pedang yang lebat untuk memblokir penjepit raksasa Raja Kalajengking beracun.
Raja Kalajengking beracun benar-benar tidak bisa dihancurkan. Baru pada saat inilah Raja Kalajengking beracun menyadari bahwa alasan mengapa jarum ekornya mampu menembus Lu Yun sepenuhnya karena Lu Yun dengan sengaja memperlihatkan kelemahannya, jika tidak, dengan pertahanan yang begitu kuat, ia tidak akan memiliki peluang untuk bersentuhan Lu Yun. Betapa gilanya manusia yang mengambil keputusan berani seperti itu. Ini benar-benar gila. Raja Kalajengking beracun tidak dapat menembus pertahanan Lu Yun, dan jarum ekornya tidak dapat dicabut, dan energi serta darahnya masih terkuras dengan cepat menjatuhkan Lu Yun. Bis, menurutku kamu tidak ingin mati cukup cepat. Lu Yun sedikit mengernyit, lalu berteriak dingin, dan rohnya keluar, langsung ke dalam pikiran Raja Kalajengking beracun. Pada saat ini, kenangan tidak menyenangkan tertentu dalam pikiran Raja Kalajengking beracun tiba-tiba terungkap. Saat Lu Yun meledak dengan jiwanya, kekuatan pencegah yang tak terlihat tiba-tiba membuka sudut ingatan Raja Kalajengking beracun. Perasaan yang akrab, sepertinya saya pernah mengalaminya sebelumnya. Memikirkannya lagi dengan hati-hati, Raja Kalajengking beracun terkejut. Ia akhirnya tahu mengapa ia terasa familiar. Memang ada manusia yang menggunakan metode yang sama untuk menyerang otaknya dan mengendalikan tubuhnya. Adapun apa yang sebenarnya dilakukan orang itu dengan tubuhnya, Raja Kalajengking beracun tidak dapat mengingatnya. Orang itu seharusnya menghapus ingatan kecilnya ini. Namun, meskipun ingatannya telah terhapus, bayangan yang ditinggalkan oleh orang itu melonjak seperti air pasang pada saat ini, membawa ketakutan yang besar pada Raja Kalajengking. Itu menakutkan. Saya ingin meminta belas kasihan. Namun sebelum dia sempat bereaksi, pikirannya tiba-tiba meledak, dan jiwanya terkoyak dalam sekejap, dan akhirnya terserap oleh kekuatan tak kasat mata. Tubuh Raja Kalajengking beracun berhenti bergerak sesaat. Secara alami, ekor Kalajengking tidak bisa lagi berayun. Lu Yun sekarang pada dasarnya tidak memiliki simpati terhadap jenis binatang buas ini, dan langsung membunuhnya dengan cara yang paling menggelegar. Jika sudah selesai, jenazah akan dicambuk. Karena setelah Raja Kalajengking beracun kehilangan kesadaran, Lu Yun tidak berhenti melahap energi dan darahnya. Darah hewan memasuki dantian Lu Yun. Awan guntur mengepul di dantian, dan guntur misterius terus turun, mengubah darah hewan Raja Kalajengking beracun menjadi darah esensi, dan bergegas menuju bintang dao ketiga, sementara semua kotoran darah dibuang ke ruang bintang dao pertama di dalam. Mata orang-orang di bawah tampak kusam dan tubuh mereka gemetar. Melihat Raja Kalajengking beracun yang menyusut dengan cepat, jiwa mereka sepertinya terkena dampak yang hebat. Raja Kepiting Dewasa, itu adalah binatang totem mereka, dan dia dibunuh oleh seseorang dengan menggunakan metode yang begitu kejam, melahap vitalitas dan darahnya. Beraninya mereka mempercayai hal ini. Dalam waktu singkat, semua orang di keluarga Jin mengalami banyak emosi seperti kegembiraan, keraguan, dan kengerian. Hingga saat ini, mereka benar-benar patah hati dan secara kolektif berubah menjadi patung batu, tercengang. Ledakan. Tubuh Raja Kalajengking beracun itu begitu layu hingga jatuh ke tanah. Di saat yang sama, terdengar sedikit suara tajam di tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang pecah. Karena suara Raja Kalajengking beracun yang jatuh ke tanah terlalu mengejutkan, bahkan Lu Yun tidak menyadari suara tajam yang halus itu. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kepala lilin senjata perak, aku sangat kecewa." Ya, Lu Yun kecewa. Kalajengking beracun ini tampak besar, tetapi ketika Lu Yun menyaring ki dan darahnya menjadi esensi darah, dia menemukan bahwa kalajengking itu bahkan tidak dapat dibandingkan dengan serigala iblis asli, dengan hanya 40 tetes. 40 tetes esensi dan darah hanyalah setetes dalam ember untuk sejumlah besar darah yang dibutuhkan untuk membuka bintang dao ketiga. Terlalu sulit bagi para dewa dan iblis di tingkat ke-9 untuk memasuki tingkat ketiga. Tentu saja Lu Yun kecewa. Ledakan. Terdengar suara gemuruh lagi yang memekakan telinga, seolah-olah langit telah runtuh dalam sekejap. Dengan kematian Raja Kalajengking beracun, penghalang pasir hisap besar yang mengelilingi keluarga Jin tidak lagi kuat, dan berubah menjadi langit penuh pasir kuning lagi, menutupinya. Bagi semua orang di keluarga Jin, ini memang akhir dunia. Dengan banyaknya pasir kuning dan situasi yang begitu mendesak, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Detik berikutnya, mereka akan ditelan oleh pasir hisap yang mengerikan ini dan berubah menjadi sejarah yang musnah. Binatang totem sudah mati, dan keluarga Jin kita akan dikuburkan di bawah pasir kuning. Langit benar-benar runtuh. Saat ini, semua orang di keluarga Jin diliputi kesedihan dan keputusasaan. Karena turbulensi pasir hisap yang hebat, langit telah tertutupi, dan seluruh dunia telah terjerumus ke dalam kegelapan. Setiap orang hanya bisa menunggu kematian dalam keputusasaan, tetapi segera mereka menemukan bahwa langit yang runtuh tiba-tiba tersangga kembali. Pemuda bernama Zhang San, pelakunya, yang menghancurkan totem mereka. Lu Yun terlihat memadatkan Zenki Gang Shield yang sangat besar, yang cukup untuk menutupi seluruh keluarga Jin. Semua pasir hisap yang bergulir diisolasi oleh Zenki Gang Shield yang berbentuk setengah bola ini. Membubarkan, Lu Yun berteriak keras, dan perisai Qi Gang meledak. Dampak yang kuat mengguncang semua pasir hisap di atas dan terbang ke segala arah. Seperti saat ia datang, demikian pula saat ia pergi. Dunia menjadi cerah kembali. Setiap orang yang sudah putus asa mendapatkan kembali harapan, dan kegembiraan terlihat jelas di mata mereka. Tapi di saat yang sama, mereka juga bingung. Dengan kekuatan Zhang San, dia bisa mengabaikan mereka dan pergi bersama wanita cantiknya. Saya tidak mengerti mengapa dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri dan orang lain.
Tepat ketika semua orang bingung, cahaya pedang tiba-tiba menyala, diikuti oleh darah, dan kepala Jin Dale menunduk, matanya melebar karena ketidakpercayaan yang tak ada habisnya. Karena kamu sangat menyukai pisau berdarah itu, biarkanlah pisau itu dikuburkan bersamamu. Lu Yun menarik kembali pengejarannya, menatap orang-orang yang ketakutan di sekitarnya, dan mencibir, meskipun saya, Zhang San, adalah orang gila, saya juga memiliki rasa dendam yang jelas dan tidak suka membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Kalimat ini sepertinya menjelaskan mengapa dia menyelamatkan semua orang dari pasir hisap barusan, dan sepertinya juga memberitahu semua orang bahwa dia tidak mau repot-repot membunuh mereka. Setelah mengatakan itu, Lu Yun meraih tangan kecil Chu Yao dan pergi dengan dominan, tidak peduli dengan ekspresi semua orang di keluarga Jin saat ini. Mereka stagnan untuk waktu yang sangat lama. Suasananya sangat rumit, saya tidak tahu apakah harus berterima kasih kepada Lu Yun karena menyelamatkan mereka, atau membenci Lu Yun karena membunuh binatang totem mereka. Namun terlepas dari rasa syukur atau benci, mustahil kedua pihak bisa bertemu lagi, bukan? Zhang San tidak membutuhkan rasa terima kasih mereka. Adapun kebencian, seseorang yang cukup kuat untuk membunuh binatang totem, apakah mereka punya nyali untuk membencinya? Jadi setelah semua orang di keluarga Jin terdiam untuk waktu yang lama, mereka melihat ke arah Jin Dale yang mati dan putranya di tanah, lalu melihat ke mayat besar binatang itu yang layu, dan menghela nafas dengan sedih. Totem itu jatuh, dan mereka merasakan rasa kehilangan yang tak terlukiskan di hati mereka, dan mereka tidak tahu kemana keluarga mereka akan pergi di masa depan. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Lu Yun. Saat ini, dia telah jatuh ke pelukan istri saudara perempuan kelima.